stay calm. So honestly, I felt really good today. I know that 런언니 다시 와서 그래서 된다. 그냥 저를 조금은 즐겨보려고 하고 있습니다. 그게 좋거든요. 안녕. 새해 복 많이 받으세요. Gaji Megawati Hangestri Pertiwi bisa naik capai 2,3 miliar rupiah. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, sudah ketok palu. KOVO telah selesai merampungkan rapat perihal kompetisi Liga Voli Korea Selatan musim depan, Senin, 8 Januari 2024. Dalam pembahasannya, KOVO menghasilkan beberapa keputusan, termasuk kenaikan gaji bagi pevoli asing Asia di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Dampak positif yang diberikan oleh pevoli asing Asia di kompetisi negeri ginseng memantik apresiasi dari KOVO. Perhatian diberikan oleh pihak federasi khususnya kepada sektor putri. Dilaporkan media Korea, Chosun, pevoli asing Asia putri mendapatkan perhatian lebih berupa kenaikan gaji. Saat ini, pevoli asing Asia putri seperti Megawati Hangestri, Iris Tolenada, Reina Tokoku, hingga Guepard Porn pun mendapatkan gaji $100.000 Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kebijakan ini resmi diubah untuk musim depan. Pevoli asing Asia putri yang kali pertama bermain di Liga Voli Korea Selatan akan dinaikkan standar gajinya mencapai $120.000 Amerika atau kisaran 1,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk pevoli asing Asia yang memasuki tahun kedua berkompetisi di negeri ginseng akan dinaikkan gajinya di angka $150.000 Amerika, 2,3 miliar rupiah. Kenaikan ini hanya berlaku bagi sektor putri. Regulasi gaji pevoli asing Asia Putra sedikit berbeda. Untuk tahun pertama, pemain asing Asia Putra mendapatkan gaji yang sama dengan musim ini, yakni $100.000 Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kenaikan gaji akan terrealisasi di tahun kedua. Pevoli seperti Bian Bagunas yang kini berkompetisi di Liga Voli Korea, dapat mengalami kenaikan gaji mencapai $120.000 Amerika, 1,8 miliar rupiah, di musim depan. Semua gaji yang ditetapkan oleh KOVO sudah termasuk beban pajak. Yap, Megawati menjadi satu di antara pevoli asing Asia yang memantik animo tinggi di kompetisi Liga Voli Korea. Oposite Timnas Voli Putri Indonesia ini berhasil membuktikan kualitasnya dengan menyandang predikat sebagai point marker utama dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Mega, sapaan Megawati di Korea Selatan, bisa naik gaji di angka 2,3 miliar rupiah dengan catatan bertahan di kompetisi tersebut. Entah itu berlabuh ke tim lain atau masih memperkuat Red Sparks. Bukannya tanpa alasan mengapa KOVO menaikkan standar gaji bagi pevoli asing Asia. KOVO memutuskan untuk melebarkan cakupan pemain asing Asianya, yang semula berasal dari 10 negara, musim depan menjadi 64 negara. Catatannya ialah negara tersebut tergabung dalam AVC. Dijadwalkan seleksi untuk draft pevoli asing Asia di Liga Voli Korea Putri akan berlangsung Aprili mendatang di Pulau Jeju. Hanya saja yang menjadi pertanyaan apakah bisa para pevoli nasional memanfaatkan kesempatan ini. Mengingat potensi adanya tubrukan terjadi antara Proliga dengan Liga Voli Korea Putri. Proliga 2024 sedikit mengalami perubahan jadwal penyelenggaraan, di mana kompetisi elit bola voli nasional diperkirakan mulai bergulir Mei mendatang, yang biasanya berlangsung Januari. Sedangkan Liga Voli Korea, mulai memasuki musim baru di mana pertandingan pertama dilangsungkan pada bulan Oktober. Sementara itu, Red Sparks selanjutnya akan menghadapi I-Papers pada pertandingan lanjutan Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2023-2024 pada Kamis mendatang. Pertandingan melawan I-Papers ini bisa menjadi peluang Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan untuk naik ke posisi 4 besar. Red Sparks kini tengah berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Voli Korea dengan mengemas 30 poin dari 21 pertandingan yang dijalani. Megawati CS hanya tertinggal 2 poin dari tim di atasnya yaitu IBK Altos yang mengemas 32 poin di peringkat keempat dari 21 pertandingan yang dilakoni. IBK Altos akan menjalani pertandingan ke-22 dengan menghadapi Haipas pada Selasa. Jika IBK Altos kalah dari Haipas maka peluang Red Sparks untuk naik ke peringkat keempat semakin terbuka lebar. Pelatih GS Charter Seoul Cha Sang-hyun mengungkapkan bahwa para pemainnya kalah mental dari Megawati Hangestri dan tim Red Sparks.
Hal itu terjadi ketika tim yang dinahkodai oleh Cha Sang-hyun yaitu GS Charter Seoul takluk dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Sabtu, 6 Januari 2024, silam. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks yang mengandalkan pevoli Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi sukses melibas GS Charters dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, dan 25-23. Megawati Hangestri menjadi pencetak skor terbanyak di pertandingan ini dengan 16 poin, diikuti oleh Giovanna Milana dengan 14 poin, dan Lee So-yang menciptakan 11 angka. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua berturut-turut bagi Red Sparks setelah di laga sebelumnya berhasil menang dari Gimcheon Korea Expressway High Pass. Saat ini, Red Sparks yang dilatih oleh Ko Hye-jin berada di peringkat kelima klasemen sementara V-League 2023 hingga 2024 dan hanya tertinggal 2 poin dari 4 besar yang dihuni oleh IBK Altos. Meskipun pemain asing GS Charters yakni Giselle Silva mencetak 23 poin, tetapi pelatih Cha Sang-hyun tetap tidak puas dengan penampilan anak asuhnya di pertandingan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah pemain GS Charters yang kurang konsentrasi ketika bertanding sehingga mereka kebingungan dalam menjalankan strategi saat di lapangan. Tak hanya itu, Cha Sang-hyun juga menyinggung aspek mental dari para pemain GS Charter Seoul yang menurutnya kalah dari tim Red Sparks. Saya pikir kita perlu membicarakan aspek mental. Kami bermain lebih pasif dibandingkan hari-hari lainnya, kata Cha Sang-hyun. Di kesempatan yang sama, Cha Sang-hyun mengkritisi penampilan dari pemain muda GS Charter Seoul yakni Lee Eun-shin yang dianggap belum siap menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Dia menunjukkan sedikit kecemasan, tapi menurut saya itu tidak buruk dalam pertandingan dengan ketegangan tinggi, ujarnya. Cha Sang-hyun juga menyoroti penampilan dari Kim Ji-won dan Moon Ji-yoon yang dinilai bermain kurang begitu baik saat GS Charters dikalahkan Red Sparks. Namun yang menjadi faktor terbesar kekalahan GS Charters atas Red Sparks menurut Cha Sang-hyun ialah tingkat kebugaran para pemain yang dalam kondisi tidak baik. GS Charters bakal kembali bertanding dalam lanjutan V-League 2023 hingga 2024 putaran keempat menghadapi Hyundai Engineering Construction Hillstatte pada Rabu, 10 Januari 2024. Di sisi lain, Megawati Hangestri dan Red Sparks akan menjalani laga berat melawan I-Papers pada Kamis, 11 Januari 2024, mendatang. Sementara itu, kehadiran Lee So yang di tim Red Sparks memberi angin segar, termasuk dalam opsi serangan yang selama ini sering bertumpu pada Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Lee So yang sempat mengalami cedera mulai bisa menunjukkan performa impresif di putaran keempat. Ia bahkan selalu mencetak skor 2 digit di 3 laga terakhir. Kemunculan Lee So yang dalam penampilan apiknya membuat distribusi serangan Red Sparks menjadi lebih merata.